Oke, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama kita di Sorak Skena, Skenanya Anak Garut. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Tepuk tangan semua. Thank you. Gokil ambiasnya, terasa banget ya bersama teman-teman, bersama teman-teman dari kalangan skena EDM dan hits banget di Garut. By the way, kita sambut Bos B. Jadi kebetulan ya, ini adalah tamu spesial lagi. Jadi tamu-tamu di sini spesial semua. Mantap. Tamunya spesial semua dan kebetulan kita bakal lebih membahas terkait perskenaan di musik EDM. Nah, jadi ada ini ya. Mungkin teman-teman dan netizen juga pengen tahu ya gitu dari kata Bos B itu sebenarnya Bos B itu apakah sebuah manajemen atau sebuah komunitas atau gimana? Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Betul. Sekalian perkenalan ya. Perkenal sama kata sayang. Sekalian dengan para ya mungkin member-membernya sekalian juga. Oke, perkenalkan nama saya Febri Noptagiri. Saya bagian dari Bos B. Ya kalau di Bos B saya sebagai DJ-nya. DJ. Oke, mungkin lebih. Bersambing dengan DJ. Oke, selamat malam guys. Biar nggak tegang. Betul. Perkenalkan nama saya Anggi Hamdani. Saya juga di Bos B sebagai DJ-nya juga ya. Halo. Oke. Nama saya Ropi Rahayu Maulud, biasa dipanggil Opiu. Saya di Bos B sebagai MC, kebetulan tidak DJ. Skip. Spesial ya. Halo guys, Kidi Papap. Perkenalkan nama saya Raka, saya di Bos B sebagai DJ. Halo, saya Ilham aka Wam. Di sini saya sebagai DJ. Iswam baby. Jadi kebanyakan DJ ya di sini ya. MC-nya satu. Sebenarnya MC ada juga cuman nggak datang ke sini. Oh. Karena biar nanti di next volume bisa ngundang lagi. Bisa ngulang lagi betul ya. Kita agendakan ya biar memorinya lengkap gitu. Jadi kebanyakan di sini DJ ya, dan mungkin terkait dengan pertanyaan yang barusan gitu ya. Sebenarnya Bos B itu manajemen komunitas atau memang apa gitu? Febri. Bos B itu adalah suatu gerakan kolektif ya, kolektif movement yang dimana isinya itu adalah orang-orang yang memang punya hobi yang sama gitu ya, dalam culture EDM gitu ya, dalam kata orang-orang yang memang suka musik EDM gitu ya, terus bisa mengekspresikan diri, yuk kita gabung sama-sama gitu. Dengan di dalamnya itu nggak ada aturan ataupun regulasi yang jelas gitu ya, yang penting kita maju bareng-bareng gitu ya, dengan gerakan kolektif, apapun rintangannya, apapun hambatannya, yuk kita maju bareng-bareng lah gitu. Jadi nggak ada kata individual gitu ya, semuanya kita dilaksanakan dengan bareng-bareng sepertinya itu. Kalau misalkan dibilang manajemen, kayaknya itu nggak masuk gitu, karena di dalamnya juga belum ada manajer gitu. Belum ada. Tapi dengan adanya kesadaran teman-teman semua yang ada di Bos B, dan alhamdulillah sampai saat ini semua waktu ataupun schedule itu bisa tersusun dengan rapi gitu. Itu hanya dengan modal gerakan inisiatif dari teman-teman gitu. Jadi ya apapun tujuannya, apapun visi misinya, yang penting teman-teman bisa terus berjalan lah gitu. Bahwa si Bos B ini adalah ngerangkul orang-orang yang memang suka dengan hobi yang sama, yaitu dengan entusias tuh musik EDM gitu ya, yang di dalamnya yuk kita ekspresikan diri bareng-bareng gitu sih. Nah, jadi kan tadi ke-trigger tentang apa ya, kolektif ya, mengekspresikan dalam Bos B itu kan mungkin ada orang ya mungkin belum kenal gitu. Jadi pertanyaannya kayak gini, kan Bos B itu dibentuk sebenarnya dari siapa gitu?
Kenapa bisa Bosby namanya? Kalau yang ngebentuk itu sebenarnya bukan dari kita itu. Ada orang yang memang nggak bisa disebutkan di sini gitu. Ya takutnya ya nggak mengizinkan gitu ya. Ada itu orang yang memang benar-benar misterius sih. Misterius. Dia ngasih nama yaudah Bosby gitu ya. Yang memang sampai saat ini kita masih mencari arti dari Bosby pun kayaknya belum ada gitu. Karena orangnya juga nggak ngasih tahu gitu artinya apa. Alasan artinya apa? Cuman ini titipan dari Gusti Allah aja. Bosby. Nah jadi terus ini ya kenapa gitu? Ini kan semuanya mungkin udah pada kenal sebelum-sebelumnya gitu. Cara mungkin apa ya sistem bondingnya di Bosby itu kayak gimana gitu kan? Kayak DJ kan ada 4 MC tadi ada 2 gitu kan. Nah cara pembagian eventnya itu kayak gimana kan sebenarnya yang kita tahu ya ada program kayak kemarin tuh yang ada di Monitor TV tuh ada terus juga di kafe lain terus juga di sekolah gitu kan itu gimana pembagian apa ya bondingnya seperti gimana? Kalau bonding sih emang kita dari awal teman-teman SMP ini Febri, Anggi, terus kuliah kita satu kuliahan semua Universitas Garut, Uniga teman-teman. Jadi Uniga Pride. Jadi nggak perlu kayak ada pembatasan apa-apa. Jadi untuk bonding alhamdulillah udah klop dari dulu. Udah klop. Terus berapa lama sebenarnya Bosby itu dibuat? Sampai sekarang itu udah berapa lama? Belum 1 tahun ya. Belum 1 tahun sih, terakhir tuh Februari. Februari tahun Februari 2025. Februari tahun sekarang. Oh jadi kehitung cepatnya baru. Nah, males. Tapi Cuma kita kan geraknya cepat gitu. Cepat. Jadi emang apa ya? Dulu maaf ya, saya kenal sama Febri dulu. Jadi individu ya dulu ya, individu. Kirain emang dari dulu tuh Bosby tuh emang ada gitu maksud tuh. Cuman sekarang kan saya kaget jujur dari Februari tahun sekarang kan 2025. Itu benar-benar kayak suatu peningkatan gitu ya mulai dari mungkin saya sebagai orang yang melihat itu suatu apa ya namanya peningkatan yang sangat drastis gitu soalnya kita kenal itu ya Bosby gitu. Apalagi dengan apa ya sok lihat IG nawe gitu kan Abi nggak follow-nya. Terima kasih loh. Scene IDM di Garut tuh dari 2016 udah ada sih dulu. Tapi sempat redup dulu, hidup lagi pas Bosby terbentuk. Nah mungkin ada lagi ya. Jadi ayah dari skena IDM nya hirup dari. Nah terkait dengan perskenaan nih, perskenaan EDM di Garut, tanggapannya gimana? Pengen nanya satu-satu ya Bima biar semuanya berpendapat gitu. Perskenaan di Garut. Apakah worth it? Apakah ada masanya? Ya, jadi kalau menurut saya pribadi gitu ya, perskenaan EDM gitu di Garut, tidak semua menyukai EDM gitu. Khususnya kita juga harus lihat situasi budaya di Garut juga menyesuaikan gitu. Mungkin kalau ngelihat event, jadi kalau misalnya event kita lihat dulu tema konsepnya apa, baru kita menyesuaikan gitu. Kalau menurut saya perskenaan di Garut ya udah mulai up. Mungkin dulunya kan Garut harus ngiblatnya keluar dulu baru musim gitu kan ya. Kalau sekarang emang benar-benar 50% lah gitu. Menyesuaikan juga lah gitu. Sama Tambahan kopi. Kalau menurut saya bagus. Bagus, seru. Seru. Dengan adanya skena baru berarti ya. Garut. Di Garut. Baru hidup lagi lah. Baru hidup lagi. Ya menurut saya bagus aja, lebih berwarna Garut. Aduh, berat. Kasih kalau menurut saya untuk skena IDM terutama di Garut itu ya memang bisa disebut budaya lama yang baru muncul lagi karena kan dulu sempat redup ya. Riwayatnya berarti ya. Riwayat berarti ya. Jangan mengaduh. Oh deh.
Ya memang skena IDM dulu sempat ada, cuma kan sekarang baru muncul lagi nih. Nah ya kalau menurut saya sih bagus-bagus juga, karena kan memang Garut tuh butuh warna yang baru. Menurut saya warna yang baru ya kita cobalah dilestarikan yang baru-baru ini seperti gitu. Lestarikan. WIM. Untuk sini DM di Garut, so far so good. Yang dulunya kita susah untuk main di kafe, harus dulu kan biasanya outdoor kan, festival, event-event festival, tapi sekarang kayak udah mulai berkembang lah. Kafe-kafe udah mulai aware, udah mulai kayak kayaknya ngomong naonnya orang. Kayaknya sekarang udah mulai seru deh. Seru ya. DJ ke kafe-kafe kita Melulu tentang akustik. Iya benar-benar. apa namanya? Editingnya sama akustik. Akustik ya Di betul. kafe-kafe sekarang udah mulai kayak DJ. Karena emang Juga perkembangan sound dari Garut bagus lagi. Febri gimana Febri? Tambahan? Tambahan dulu, tambahan dulu. Untuk gimana ya? Kalau ya, jadi gini nih, Bosby Society ini jadi suatu gebrakan juga untuk EDM di Garut. Cuma kafe-kafe gitu. Banyak sih DJ di Garut, Banyak. tetapi yang mempunyai, jadi banyak komunitas tapi apa ya, konsep dan dari segi konsep dan temanya yang berbeda itu kita gitu. Karena kalau misalkan kita lihat semua DJ yang tinggal main gitu, tinggal festival, event joget-joget, tapi kita dikemas lagi. Gimana tuh Nah, pengemasannya? penguasanya ya kalau misal ya sesuai tema itu gitu. Kafe-kafe misalkan minta DJ, nah, pasti kalau di kafe kita konsepnya background. Nah, diselingi juga musik EDM gitu. Karena kan Garut punya budaya genre tersendiri gitu. Nah, gitu sih tambahan. Berarti itu mahal ya? Wow. Mungkin saya mau ngambil sampel si Big Presso aja ya. Karena kan si Big Presso itu memang produknya si Bosby gitu ya. Iya. Produknya si Bosby yang dimana tujuannya itu memang ke campaign gitu ya. Campaign. Kan itu ada kata beat dan presso gitu ya. Nah mungkin itu lebih tepatnya mengangkat si kopinya. Karena di Garut itu mayoritas tempat kopi itu banyak gitu ya. Udah kita masukin ke tempat-tempat kopi yang memang ternyata DJ ini nggak melulu main di klub malam. Ternyata di coffee shop juga kita bisa diterima loh. Gitu. Makanya nggak harus selalu menu dengan dalam tanda kutip alkohol gitu ya. Tapi dengan coffee shop dengan americano, espresso gitu ya, yang masih bisa memang menikmati. semua orang itu habitnya sekarang itu kopi Bisa, gitu iya, ya. iya. Kita masih bisa menikmati kopi dan alunan musik IDM. Enjoy berarti ya. Enjoy gitu. Nah, contohnya lebih ke sana gitu. Dan tanpa disadari gitu ya, sekarang coffee shop juga banyak menggunakan jasa DJ gitu ya, Iya, untuk iya. mengiringi Pengunjung-pengunjung. ambien kafe yang memang untuk kayak lebih nyantai gitu. Jadi di coffee shop itu bukan untuk dance floor gitu ya, tapi lebih ke menikmati nyantai gitu, ngopi bareng, yang penting ngobrol masih kedengar gitu, tapi dengan selingan besan-besan itu. Kayak gitu sih. Itu dia. Kalau misalnya tentang kan barusan pengemasan itu gimana tema dari si mungkin kita anggap klien ya. Karena maaf, ini kan B2C ya, bisnis to klien kan. Nah, itu tuh biasanya bisa melihat tentang ambience di tempat itu, bisa membaca ambience itu yang cocok ini di mana gitu kan. Mungkin misal si cafe itu terlihat kayak jazz gitu, jazz banget lah. Kan ini EDM gitu kan. Itu biasa pengemasannya itu apakah diiringi dengan jazz sama EDM atau gimana biasanya? Kan kita nggak tahu ya, maksud tuh yang membedakan antara Bosby Society gitu sama yang lain gitu. Karena emang semuanya pasti ada kategori brand yang berbeda gitu. Itu gimana kira-kira?
yang menjawab. Penyesuaiannya, gimana membaca penyesuaian? Kalau awal-awal pasti kita riset dulu ya kafenya. Terus kayak DJ tuh nggak sembarangan mixing satu lagu ke satu lagu yang lain. Iya. Bener yang apa tadi dikatakan sama host, kita harus bisa membaca crowd. Membaca dulu kan. Membaca crowd, membaca venue. Crowdnya suka lagu kayak gimana, venue yang punya venue itu maunya lagu kayak gimana, kayak gitu. Kayak gitu ya. Anggi, Banyak sih salah satunya. ini parah nih. Ya pernah lah gitu. Jadi ya kita riset dulu. Harusnya ya maksudnya kebutuhan kita tuh apa aja. Misalkan ngomong ke CPP-nya. Pas kita mau perform tidak sesuai ekspektasi. Ya kita harus sikapnya ya profesional aja, main seadanya gitu. Mungkin kayak misalkan kebutuhan kita, contoh produksi dari segi KP emang KP lah luas gitu. Tapi dari segi produksi kebutuhan itu ada yang kurang, misalkan meja terlalu pendek. Itu kan kayak mau belajar kerja kelompok bukan nge-DJ. Pendek bawahnya berarti ya. Jadi harus ya buat nanti ke pihak eksternal, jadi harus teliti juga tentang kebutuhan kita gitu. Iya, Tapi iya. kita tetap profesional main gitu, menghibur gitu. Iya gitu. Nah, Ya, nggak bisa disebutin sih. Tapi pasti ada pengalaman gitu. ada berarti ya, banyak unik berarti ya. Kan Abi lihat si Aya nggak gebagawanya gambar ya. Nah, kita mending pesan dulu menu-menu yang ada di Sorak. Sorak Cigau. Kayak dahaga nyew. Jadi kita ada ciri khas. Kalau misalnya pengen mesen itu, harus sambil teriak. Oh, Misalkan Ada sorak kayak sorak teh kan ownernya emang resep gugero kan. Jadi si Ahe, yang mesen! Harus teriak di sini. Harus teriak. oke. Es kopi Cigau. Inframe. Oh iya. Mau pesen apa aja? tapi lama-lama ya owner lu. Adila ya. Pesan? Saya mau saya mau pesan Kudu bordes ya mah. raspberry. Lemon tea. Kurang. Kayak gini. Kayak gini. Lemon tea kalau dua aja apa? Lemon tea. Bukan. Lemon hati-hati. Bapak-bapak. Emang deh. Es kopi Cigau. Hiji. Abi hiji. Acan. Kopi sosok. Jadi di dia mah harus gitu. Harus teriak ya. Harus teriak. Sorak. Ya, tersibuk sih ada. Jadi itulah ciri khas yang ada di Sorak ya. Kita mungkin lanjut pertanyaannya sambil nanti kan bakal ada kopi sama minuman. Tapi pengen yang agak seksi dikit. Wow. Apa nium? Kalau Apa nium? seksi itu dia jagonya Molotov. Seksian mesti. perseksian. Molotov langsung. Jejeraka. Nah, jadi kan salah satu mungkin produk dari Boss B itu adalah ya kan kayak di sini ya. Dulu pernah perform di sini kan? Ya, pernah perform di sini gitu. Terkait dengan sekarang kan lagi rame ya, maaf tentang royalti gitu.
Royal. Saya ke belakang. Puas deh. Ya ya. Abi mulai sama. Jadi gimana tuh tanggapan dari Bos B gitu, society? Apakah itu gimana ya kalau misal secara pihak itu apakah merugikan atau tidak gitu? Atau tanggapan yang lain ya selain yang saya ucapin gitu, tapi terkait tanggapannya. Bos. Yo. Royalty. Kalau mengenai royalti itu memang dari dulu juga sudah ada ya. Dari dulu sudah Mungkin ada. karena memang sosialisasinya itu di Indonesia kurang gitu. Jadi memang tidak semua orang ataupun musisi itu tahu gitu mengenai regulasi tersebut gitu ya. Karena kan mungkin yang tahu saya gitu ya. Contohnya misalkan sekarang lagi rame royalti main di di kafe-kafe gitu ya, kena royalti gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di beberapa negara lain gitu ya, itu memang sudah melakukan regulasi tersebut gitu ya. Sudah ada yang memang si pihak KP-nya itu mendaftarkan dirinya ke lembaga kolektif. Itu memang sudah ada dari dulu gitu. Nah, cuman karena memang sosialisasinya di Indonesia itu belum tersebar semua gitu ya. Nah, mungkin karena kemarin-kemarin mungkin ada berita yang viral gitu ya. Dengan hal tersebut gitu ya, media mengangkatnya dan sebuah media nge-repost dan mengangkat betul. hal itu dan tentunya itu menjadi rame gitu ya. Oh, jadi emang semua itu udah ada gitu. Udah Cuman ada. kitanya berarti yang belum Kitanya tahu. belum tahu gitu. Dan yang menjadi momok atau ketakutan KP-KP ya sekarang itu karena media itu gitu, karena media mempublikasikan gitu ya, dan semua sekarang hampir KP-KP takut dengan adanya royalti tersebut gitu ya. Nah, padahal kan kalau misalkan kita melihat secara mata luas gitu ya, kita baca dulu aturannya dari Kemenkumham itu seperti apa, dan apakah semua KP itu bisa terdaftar langsung ke lisensinya ke si lembaga kolektif ataupun seperti betul. apa. Nah, mungkin lebih ke literasinya seperti apa sih gitu. Ya, jadi kita juga butuh pemahamannya Ya, yang lain ya, kayak seperti gitu. itu. Apalagi dengan apa ya? Karena yang dihimbaunya itu kan ke arah musik kan. Betul. Jadi itulah yang menjadi bahan pelajaran mungkin ya dari kita gitu. Semoga sih aman-aman aja ya suatu saat nanti ya. Ya. Semoga aja. Nah, jadi kalau misalnya dibilang gitu, udah berapa kali project nih Bos B Society? Seperti itu Dalam apanya? dalam kontes perform. Perform 1 2 3 4 Di- 5 6 jari. 7 8 Banyak. 78 kali 5.007 Aya anggar. Kalau melihat dari schedule sih hampir dalam 1 bulan itu kurang lebih 80% per hari itu terisi. Sebulan. Dalam 1 bulan gitu, baik itu weekend ataupun weekday gitu ya. Karena kalau misalkan untuk di weekend itu pasti semua terisi jobnya Iya. kayak gitu. Kalau misalkan weekday itu mungkin kita bergilir kayak gitu. Tadi sambil ngejawab pertanyaan tadi, bagaimana cara bagi-bagi jadwalnya gitu ya? gitu. Ya, ya, alhamdulillah untuk Bos B sendiri itu dalam 1 bulan full gitu. Cuman kita ada yang sibuk, yang kerja juga Iya, gitu. iya. Jadi biar nggak bentrok, semua ini punya kesibukan. Ya pastinya kita semua koordinasi, misalkan survei Hamin 1 bulan, untuk bulan depan udah ada yang masuk survei baru, teman-teman survei grup gitu ya. Ini misalkan mana nih job KPA atau KPBC yang bisa disesuaikan gitu. Ya gitu. Bisa wae. Gitu. Betul. Jadi menyesuaikan sama jadwal yang kerja, kesibukan masing-masing gitu. Berarti itu apa ya? Kalau menyesuaikan kan berarti nggak rata ya berarti. Ya. Ada yang mungkin dalam 1 minggunya itu orang itu satu lebih dari 2, 3 bahkan ada 8 gitu Jadi ya. seminggu langsung full. Kadang Sibuk satu hari, atunya. satu hari itu pagi main, siangnya main, malamnya langsung main lagi. Meskipun gegara begannya padat. Tadi masa naon? Sweet tea? Ingat kan ya? Karena digimikan gitu. Nah gitu, alhamdulillah dalam Alhamdulillah ya. segi job. Alhamdulillah lah. Apalagi di bulan Agustus. Bulan Agustus ramai kan? Kemerdekaan, hari kemerdekaan. Sudah pasti dong. Sudah pasti dong. Tapi
kan tadi serius soalnya. Sekarang lah kita bicara hal yang paling lucu. Oke. Misal ya, ada nggak misalnya di mana pas lagi perform itu ada hal-hal yang lucu, kocak misalnya, atau kayak misalnya lagi perform gitu, kan dulu pernahnya laptopnya ke Badung. Usaha. Parah. Misalnya kebetul si kabel laptop jatuh misalnya, atau misalnya pingsan menuju perform karena mungkin capek teuing karena ngurus acara gitu. Event memorable. Mungkin ini setiap orang punya pengalaman yang jadi- berbeda ya. Jadi kita tanya satu-satu gitu. Kalah heula. Iklan dulu. Apa nih? Aja Dimas ini. Apa nih? Boleh. Americano. Raspberry. Raspberry. Kemana, Mas? Kopi hijau. Let's go. Khusus. Siap. Bro, ya Mas. Siga ulit, Bro. Mana tadi, Bang? Bang, Lemon hati-hati. ya sama aja leci di mana, Bang? Iya leci. Nah, ya lecian. Bro. Ini ngocoknya terlalu tarik, Bro. Kenapa, Bang? Karena ini ada perbedaan, Bro. Yang ini mah bersih, yang ini udah. Ini mah khusus, Bu. Oh, ini mah Cikau ini kita itu harus Segar bisa nih. Mas. Iya, lain. Bagaimana, Mas? segar benar. Coba tester tes. Sekarang ya teh betotnya. Nah, teh betot. Harinya. Anjir, bener. Kepikiran, guys. Wah, jijik rasanya gimana? Cek rasanya gimana rasanya? Cobain. Di pinggir owner. Yes. Ayo dah. Kermiki. Reaction Bang. Bias gitu. Eta mah sorry. Ya lagi. Nges, bawa. Cikau. Yes, Kan geus. Oh, nges. Silakan. Nges. Copyright. Iya. Mantap, guys. Lo ngaliung itu di jalan. Ini nih. Cool banget. Kan tadi kita bahas tentang loyalty-nya. Nah, aya loyalty nu gratis ya. Kicauannya, Bung. Cuma Aja. Kicauan cikau. ini ya, backsound gratis nih buat kalian. Kayak gitu halus. Cangkurin ya. Soft skill. Ini bentar dulu. Ini harganya berapa? Rate-nya bisa mau beli gitu. Pokoknya sangat terjangkau. Di bawah UMR. Di bawah UMR, di bawah royalti. Ini Yang mau beli ke Sorak aja karena semuanya sangat terjangkau. Nu paling mahal ge di bawah 20.000. Hah? Worth it. Pokoknya Worth it, guys. 15.000 nu paling mahal di dia mah. 15.000 di nasi. Iyalah. Sama daripada. Kadang-kadang boga modal 100.000 kadang bisa 770. Nah, jadi kita bahas lagi ya yang barusan. Momen paling lucu, paling absurd, paling why itu pas event yang mana, perform yang mana? Dia jangan kalah sih. Jangan pas perform yang mana. Sok sweet. Ompil lah. Tuh. Saya dulu deh. Ompil. apa udah. MC Opil lah. Apa udah. MC Opil. Kalau saya sih kan sebagai MC nih, Wah. gimana tuh harus mengangkat crowd gitu kan? Biar Berat atuh. enggak maksudnya ininya gitu. Hype-nya. Ya. Biar lebih seru. Tapi ada satu momen di mana orangnya ada. Tapi saya
serasa tidak ngapa-ngapain. Tapi tidak menyalahkan siapa-siapa, mungkin sayanya yang kurang atau pembawaan saya yang tidak masuk di mereka gitu. Wih, langsung introspeksi diri. Mungkin ya, mungkin. Opil. Tapi mungkin juga merekanya aja sih nggak masuk. Kafe nih, Oh. kafe. Ya, adalah. Luar Garut. Bocor. I know. Jangan sampai bocor. Gimana tuh? Yes. Aduh, Ini Pak Ovi dari DJ, tadi MC. Ya, hal lucu atau hal pahit mungkin ya. Oh, Bisa. pahit berarti nggak apa-apa. Kayak apa tuh pahit? Bisa aja unek-unek boleh. Kalau lucu banyak sih. Kalau iya takut ini sensitif banget soalnya inilah momen pahit kayak misalkan mau perform rundown ngaret gitu. Jadi ketika saya main baru satu lagu itu udah kepotong adzan maghrib udah. Nah gitu satu lagu itu. Atau berhenti break semua? Berhenti semua udah beres. Beres nggak dilanjut udah? Enggak gitu itu. Kalau momen lucu nggak bisa disebutin di sini. Terus kayak misalkan kita juga kalau misalkan ada job di luar itu pasti kita MOU. Nah, salahnya mungkin saya dulu pernah main di pelosok. Kalau di kota hijau semua mungkin ya. Jadi kayak misalkan kita udah dilihat harga budget karena tidak ada MOU ketika mau pembayaran itu yang punya acara minta tolong ke kakaknya mungkin preman misalnya. Jadi saya ketika beres perform mau minta jatah langsung dirangkul sama kakaknya, pokoknya bayaran segini ya. Nah, udah saya takut itu tidak bisa apa-apa itu saya. Benar-benar dari harga bayaran berarti ya? Ya Retna seberapa maksudnya? Gejretannya sekumaha gitu dari yang awal? 90%. Alah? Jadi kebagian 10%? Kakaknya itu kan preman. Udah bayar sekiannya, wah itu penting sekali itu untuk Eta mah bad mood. mungkin bukan hanya DJ karena mungkin pengisi acara di luar sana kita butuh MOU ya betul. Iya, butuh betul, MOU. betul. Tuh pahit kalau lucu nanti saja di belakang. Tambahan juga ya tadi yang ngebahas si MOU atau surat kerjasama itu Iya. ya. Apapun kita sebagai entertainment itu ya mengakui bahwa apapun yang menjadi entah itu hambatan ataupun hal-hal yang memang tidak terduga ketika di lapangan gitu ya. Kalau misalkan kita sudah ada surat kerjasama ataupun MOU yang dimana di dalamnya itu di atas meterai gitu ya. Nah di sana ada tertera dengan pasal-pasal untuk mengatur hal-hal yang tak terduga tersebut gitu. Contoh halnya misalkan kita sudah bekerja sama misalkan dengan klien, biasanya kan kita ngasih DP dulu 50% gitu ya. Oh iya, Terus iya misalkan betul. di cancel. Nah, sebenarnya uang DP itu nggak bisa Udah masuk. nggak bisa dikembalikan lagi. Berarti yang nggak bisa ditarik tuh uang DP aja. Uang DP itu kan di sana udah tertera kalau kita ada hal-hal dengan syarat ketentuan apa-apa di sana sudah tertera di pasalnya. Gitu. Makanya kenapa hal kecil ya, kenapa rider sekarang suka ada hal-hal yang aneh ataupun rider-rider aneh gitu ya. Mungkin nanti kita baca. Itu tuh supaya apa? Supaya pihak penyelenggara itu ngebaca enggak gitu mengenai surat tersebut gitu. Kalau misalkan dibaca bener. Pasti ada pasti dari ada. ridersnya. Nah, Oh, itu sih sebenarnya. Abi harus belajar banyak dari Bung Febri ya. Makanya sangat penting ya menurut saya gitu ya. MOU itu sangat penting di profesi apapun gitu ya, Apapun, mengenai ya. entertain itu baik itu band ataupun DJ itu sangat penting. Iya, betul. Lanjut. Hal lucu. Hal lucu. Kalau hal lucu sih tadi yang kata host gitu ya, karena mungkin host juga melihat gitu ya. Jadi Ketika saya perform, oke ya, stage itu mungkin kayak gempa berskala Richter berapa gitu ya. Gitu. Terus ya yang menjadi saya bingung di sana gitu ya, banyak yang ke atas gitu. Nah pengamanan udah Tapi kan harusnya itu harusnya clear area gitu ya, karena mungkin itu adalah kampus ataupun memang teman-temannya juga bagian dari panitia gitu ya, bawa asik gitu ya, sehingga momen tersebut itu tidak bisa kendalikan. Dan alhasil kan saya pakai controller laptop gitu ya, laptopnya pakai stand laptop kan? pakai stand laptop itu sebelum sebelum tragedi tersebut saya sudah punya feeling ya, punya feeling gak enak.
ini laptop kayak yang mau terbang bro gitu ya. Nah tiba-tiba ketika pas mau drop gitu ya, kalau nggak salah itu pas lagu Buaya. Ya. Iya, akhiran lah ya. Pas lagu Buaya, pas mau drop tuh agak pacet, semua itu mati ya. Tapi lebih bagusnya apa? Laptop diangkat lagi ke atas, itu langsung ini lagi nyala lagi. Nyala, Nggak lama ya. Nilainya cuman hanya beberapa detik lah gitu ya. Cuman itu kaget dan trauma sampai saat ini. Ketika kita pasang laptop dan si state-nya itu nggak padat gitu ya, nggak normal, itu sangat mengganggu psikologis saya. Saya lucunya dia kalau sekarang ada event di indoor pakai leveling stage, tangan kanan di alas, tangan kiri megang stand. Gini, takut gini. Headset kumaha headset. Trauma. Headset kumaha headset. Iya. Ya, betul. Itu momen yang sangat epic ya buat saya, lucu gitu ya. Kesaksian sama saya. Karena itu menjadi sejarah juga sih sebenarnya. Iya, betul. Tambahan mungkin edukasi juga gitu untuk semuanya. Ya, Karena clear area. setiap perform tuh harus clear Harus area, clear tidak area. boleh mengganggu talent karena harus fokus. Hah, Dan itu satu pun lagi iya, Pak. harus ada kayak apa ya disebut customer attitude mungkin ya. Ya, Customer attitude atau crowd attitude gitu Ya. kan. Jadi kayak misalkan crowd atau customer tuh pengen ikut asik naik ke panggung itu kan bisa berabe gitu. Iya, betul. Lanjut bos. Nah, gimana? Kalau momen lucu sih nggak ada, tapi yang paling diinget ada pernah main di salah satu daerah di Garut Utara di Gor Tangsiri. Kita diberhentiin paksa bro, Berhenti paksa. karena briefingan yang punya acara sama let's say RT RW lah, nggak klop. Mungkin sih yang punya acaranya ngomongnya mau ngundang apa, tapi yang datangnya kita Ya. main DJ, kita diberhentiin paksa. Akamsi masuk, acak-acakin tempat, lempar kita pakai botol, nggak tahu tuh botol apa. Di situ Acak. nanti, tapi nggak langsung ke kita, ke depan lah. Tapi Itu sih. ada sih trauma sih orangnya. Itu bisa dilupakan. Sebenarnya. 2017an. Miskom lah antara si Bisa dikatakan miskom. acara sama FP. Perizinan mungkin. Ada. Udah lucu spektakuler. Ya, kalau ini setiap perform memang lucu. Lucu. Cik, lu mah lucu nah tuh. Tunjukkan. Jadi pengen tahu, netizen teh pengen tahu gimana gitu. Hal-hal lucu nah gimana. Paling buat hal lucu tuh kayak lagi main serius ya. Main serius karena mungkin kurang fokus mungkin ya. Yang tadinya lagunya lagi rame-rame banget nih. Nge-mixing Lagi lagu BPM lah. tinggi. Lagi BPM tinggi lagi. Pas waktu nge-mixing lagu kan nggak fokus ya karena mau udah di luar kepala lah otak ya. Main dinaikin lagu nah BPM-nya jauh Iya. banget. Berarti kayak hitung jumping lah si lagunya aja. Jumping lah gitu. Nu nonton gimana? Nonton karena memang enjoy kayak nggak ada apa-apa aja soalnya langsung diturunin lagi. Tapi buat kita yang ngerti ya ngetawain dia. Jangan ngerti gitu. Baru nge-DJ seminggu aja. Jadi di sana tuh ada kecepatan lagu atau BPM gitu. BPM-nya dikali Dinaikin. 2. Oh. Nah, jadi tadinya 130 jadi 260. Jadi kayak yang tawuran. Oh, jadi emang dari DJ juga pernah melakukan hal kesalahan-kesalahan pada saat mix lagu kan? Pasti ada ya? Pernah, pasti ada. Miss. Jadi dari tadi kan kita pertanyaannya kan momen lucu ya, tapi tadi mix gitu. Ada yang momen white ya, terus juga momen menyedihkan gitu. Dari sana mungkin bisa menjadi suatu bukti ya perkembangan teman-teman semua Bos di Society gitu waktu dulu sampai sekarang udah menempuh jarak sejauh itu ternyata teman-teman dari hal yang dari hal yang mungkin nggak enak gitu kan sekarang sudah FPPAB Bos di Society semua. Abi nggak follow guys. Jajan naon? Hayang naon? Terang. Nah mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman semua. Pendapat dari Bos di Society gitu per individu lah.
tentang perskenaan di Garut. Perskenaan di Garut, apakah harapannya untuk perskenaan di Garut, terutama IDM. Terutama IDM. Khusus IDM. Apa yang pengen kalian mau luncurkan lagi? Iya, gitu. Boleh dari sini dulu. Lagi mikir. Ini kan pertanyaan terakhir ya. Dari mentor dulu, mentor. Ini dari mentor. Wah gitu. Kayak dosen abis sebenarnya. Terus dari sesepuh dulu ya. Karena kita menghargai. Karbo. Nilai A. Nilai A. Terus tuh A unggul. Gimana? Untuk per skena IDM Di di Garut ya. harapannya. Kalau untuk di Garut, karena mungkin di Garut ini adalah daerah ataupun masih dikatakan kabupaten ya, beda dengan kota-kota yang lainnya gitu ya. Untuk teman-teman ataupun siapapun itu gitu ya, yang entusias kepada musik IDM ataupun yang suka DJ ataupun yang suka lagunya aja gitu ya. Iya betul. Jangan sampai ada kata membeda-bedakan ataupun mengkelompok-kelompokkan gitu ya. Ya betul. Karena memang Garut ini mungkin saya lahir di Garut gitu ya, tercinta untuk daerah kita. Yuk kita sama-sama naungi barang-barang gitu ya. Jangan ada ego dengan siapapun itu gitu ya. Yuk kita hargai perbedaan, karena dengan perbedaan kita bisa saling menghargai. Sadulur sauyunan. Kalau menurut saya sependapat dengan A ini. Kurang tarik jawab ya. Boleh ha. IDM-an skena di Garut ya mudah-mudahan jadi contoh juga gitu Iya. untuk jadi bukan Garut yang mencontoh luar gitu. Cuman nanti kedepannya Garut lah yang lebih kreatif daripada kota-kota lain dengan musik IDM gitu. Khususnya di Bosby gitu ya. Mudah-mudahan lah. Terus saja Pak Bosby. Bosby. Gimana? Oh, boleh itu. Viral ya. Mungkin kalau menurut saya tentang skena IDM di Garut ya. Ya, apa yang dikatain sama Pak dosen mungkin ada betulnya, kita harus saling menghargai lah ya. Jangan harus saling menghargai, jangan sampai kita saling sikut gitu kan. Masih di Garut, lahir di Garut ya, kita kembangin bareng-bareng lah sama-sama. Seperti gitulah. Kalau menurut dari yang ganteng gini mah. Yes. Itu wae. Apa-apa, tapi enggak apa-apa, ketika tidur di jalan. Gimana? Untuk skena apapun di Kabupaten Garut, kabupaten. Terus jaga eksistensi, keep surviving. Kita space-nya kecil, jadi keluarkan aja ide-ide kalian, ide-ide kita lah juga, biar skena IDM nih paling utama, paling khusus bisa terus hidup di Kabupaten Garut. Ya, semoga kedepannya kita punya space yang lebih luas lah. Tuh. Paling itu. Siap. It's one baby. Boleh. Mungkin tadi nggak ngebahas ya mengenai DJ itu yang paling penting skill, attitude, atau branding, atau lagu. Ya, mungkin ini apa ya? Kita sharing gitu ya kepada teman-teman yang ada di Bosby gitu ya. Yang ternyata yang paling penting itu nomor satu adalah attitude. Jadi kalau teman-teman mungkin kepada DJ semua gitu ya, khususnya teman-teman di sini gitu ya, yang bisa lu skill apapun, lu main dimanapun, tapi ketika lu gak punya attitude gitu ya, lu gak bakalan bisa diterima di tempat apapun. Karena yang paling penting itu adalah attitude. Catat Ya. teman-teman. Ketika lu gak bisa dewasa gitu ya, kalau juga nggak bakalan bisa melihat lu sebagai DJ. Betul. Kayak itu. Dan fenomena itu terjadi, fakta. Itu kita belajar dari pengalaman saja gitu ya. Dengan adanya pengalaman, kita Pengalaman aja loh. ya betul pokoknya yang paling penting attitude nomor satu. Itu nomor satu. Siap. Teman-teman. Di dunia entertain apapun gitu ya, attitude nomor satu. Yes, siap. Teman-teman semua, itulah setelah kita berbincang-bincang dengan Bosby Society, sangat luar biasa sekali ya teman-teman semua, tepuk tangan.
ambience-nya gokil parah. Ternyata di skena IDM Garut juga ternyata sangat luar biasa, dan semoga harapan-harapan dari Boss B Society yang barusan itu tercapai ya, dan sukses selalu untuk teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada Sorak Cigau. Ya, gokil. Ini apa ini? Kopi susu. Promosi. Apa? Sweetie. Promosi. Boleh. Mantap. Dan Sweetie, mantap. Kata lo ini mantap. Kata lo ini mantap. Dan teman-teman semua, buat yang pengen kerjasama mungkin ya sama Boss B Society, boleh gimana? Mungkin untuk siapapun itu gitu ya, yang antusias kepada Boss B gitu ya, baik dari DJ ataupun yang suka IDM entusias, apapun itu gitu ya, yuk kita membuka welcome gitu ya, buat siapapun itu ya. Langsung kunjungi aja di official media sosial kami gitu ya, Media Instagram. sosial. bossb.society. Nanti di sana ada nomor WhatsApp, boleh langsung dihubungi aja atau di DM aja. Siap. Ya. Kami membuka lebar untuk siapapun itu, mau belajar bareng, mau apapun itu, yuk kita bareng-bareng. Tuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Gokil. Keren banget, keren. Sukses selalu. Bos. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share kepada teman-teman semua. Karena hari ini kita sudahi percakapannya, dan jangan lupa untuk follow dan Sorak Cigau. Mau naon? Wow guys. Keren. Segala.